Untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan, yaitu ada saham Unilever, Telkom, Emtek, SCMA, MTKA, Anta, Medco, dan Pegas. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Langsung saja untuk materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Unilever. Untuk hari ini naik cukup tinggi 2,39% ke level 4.710 ya. Setelah sekian lama konsolidasi di area support, untuk Unilever hari ini naik walaupun cuma 2,39%. Apakah Unilever itu mau tampil pada window dressing tahun ini ya? Coba kita cek dulu untuk transaksinya. Di Unilever hari ini tanggal 28 November ya, ini secara keseluruhan di akumulasi, cuman enggak, yang akumulasi ini asing ya. Jadi asingnya hari ini yang net buy cukup banyak di saham Unilever ya. Jadi kemungkinan yang bikin Unilever naik karena asingnya masuk. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, asingnya ada ZP, YU, BK, DP, AK ya. Masuk nominalnya lumayan banyak dan yang jualan sedikit ini. Untuk asingnya hari ini di Unilever net buy di 55,4 M cukup banyak ya. Mudah-mudahan untuk besok sih bisa naik lagi, paling nggak nutup gap di area sini ya. Ini ada gap down cukup lebar, di sini juga ada gap down cukup lebar. Kalau Unilever menutup gap keduanya ya paling nggak ke area resisten ya. Cuman agak jauh, itu yang jadi tantangan tersendiri di Unilever kalau mau naik ke area sini ya. Naiknya itu range jaraknya itu masih sangat jauh. Coba kita hari ini yang jualan siapa di Unilever? Hari ini yang jualan ada PD, YP, BQDR ya. Hari ini yang jualan lokal. Lokalnya juga ada yang masuk BB. Yang jadi market maker utama hari ini di Unilever, YP. YP-nya net sell 11,3 M ya. Jadi market makernya jualan 11 M. Tapi karena asingnya masuk ya naik. Kalau kita cek asingnya hari ini, YU cenderung akumulasi ya. Jadi untuk YU hampir seluruh transaksinya itu net buy, cuman jualan sedikit sekali nih. Valuasinya 14,3 M dan net buy 14,3. ZB sebagian trading ya. Valuasinya 27 dan net buy 18,5. Tapi lumayan banyak. Untuk DP 100% transaksinya baik. Jadi ya ada kemungkinan untuk saham Unilever naik lah untuk jangka waktu dekat ya, untuk beberapa hari ke depan. Paling nggak nutup gap sampai ke area 5.000. Mudah-mudahan sih seperti itu untuk Unilever. Coba kita cek dari awal konsolidasi di bawah dari tanggal 1 November siapa yang pegang barang. Kalau kita cek dari tanggal 1 November untuk Unilever yang pegang barang paling banyak itu LG, YP ya. Jadi YP sebagian keluar ya. Average-nya di 4.500-an untuk YP, berarti posisinya floating profit ya. Jadi ketika di konsolidasi di bawah itu yang akum si YPLC ini. Cuman yang naikin hari ini asing ya. Asingnya kalau selama konsolidasi sih distribusi besar-besaran ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng dari tanggal 1 sampai hari ini asingnya RX, BKCS asingnya keluar. Cuman hari ini udah mulai masuk lagi, mungkin karena without dressing ya. Mungkin seperti itu. Karena hari ini asingnya masuk cukup banyak dan malah yang akumulasi keluar ya, tergantung asing ya. Untuk besok kalau asingnya belum jualnya ada kemungkinan bisa naik. Oke, itu untuk saham Unilever ya. Target kenaikannya sih di area sini, mungkin nggak, kalau asingnya nggak jualan ya, asingnya nggak distribusi lagi, untuk Unilever paling nggak bisa ke area 5.000. Tapi kalau asingnya keluar ya, ya bisa jadi konsolidasi dulu di area support. Oke, itu untuk saham Unilever ya. Untuk supportnya sih di area sini. Jadi harusnya ya buat teman-teman yang mau masuk ya Pak, tadi ya pas di area 4.570-an itu area support Unilever. Kalau udah masuk ke area sini udah mulai naik ya, disclaimer ya, kalau ada yang mau mau ngikutin asing ya, ya itu keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Unilever. Ada kemungkinan sih untuk besok masih naik ya, mudah-mudahan masih naik karena asingnya net buy cukup banyak hari ini di Unilever. Oke, itu untuk saham Unilever hari ini mulai diakumulasi asing.
Selanjutnya kita cek saham Telkom, dan untuk Telkom aslinya masih terus jualan ya. Untuk area support kuatnya sih ini udah mendekati area support. Jadi untuk support kuatnya itu di area 3.920-an, dekat-dekat area sini kalau ada yang mau nyicil saham Telkom ya. Ya, karena untuk saham Telkom ini sedang nyangkut juga ya di saham Gotoh. Mungkin kalau Gotohnya naik, saham Telkom ikut naik mungkin ya, kita juga nggak tahu. Tapi untuk hari ini aslinya jualan, jadi ada kemungkinan untuk besok gimana? Coba kita cek dulu untuk transaksi Telkom hari ini. Telkom hari ini tanggal 28 November secara keseluruhan di distribusi ya. Cuman ya kalau secara keseluruhan distribusinya itu nggak banyak-banyak banget ya sebenarnya. Cuman yang keluar lokal, yang keluar asing ya. AK, BB, ZB, YU versi asing keluar, dan asingnya ada yang mulai masuk loh ini. BK mulai masuk ya. Jadi untuk BK di saham Telkom hari ini masuk 71,6 M, CS masuk 31,8 M. Kalau secara keseluruhan untuk asingnya di saham Telkom hari ini net sell 58 M ya. Kok banyak ya? 58. 71 tambah 30 totalnya 100-an M ya. Ini 50 oh ya iya ya 58. Kalau di total sih setelah keseluruhan untuk asingnya net sell cuman udah ada yang mulai masuk asingnya ya. CS ini mulai masuk beberapa hari terakhir ya. Kalau kita cek aja dari tanggal 23, untuk CS-nya udah masuk 126 ya. Jadi untuk asing yang mulai nyicil di saham Telkom itu ada CS. Beberapa hari terakhir itu CS asing mulai akumulasi di saham Telkom, dan hari ini yang mulai masuk lagi BK ya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai masuk juga sih ya, disclaimer ya, untuk support terdekatnya sih di 3920, dekat-dekat area sini. Kalau mau masuk cukup banyak ya bisa pertimbangkan area sini ya untuk saham Telkom. Support terdekatnya soalnya di area sini. Support kuatnya untuk support kuatnya untuk hari ini sih udah mau mendekati area support sih untuk saham Telkom. Yang mau nyicil ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan untuk hari ini sih distribusinya kalau secara keseluruhan nggak banyak-banyak banget ya untuk saham Telkom. Untuk lokalnya yang jualan ada PD untuk hari ini. PD AK versi lokal jualan. Jadi AK aslinya jualan, AK lokalnya juga jualan. Kemungkinan untuk besok sih kemungkinan masih cenderung konsolidasi di bawah ya. Tapi ini BK market utama hari ini lumayan banyak, valuasinya 94 dan harga 17,1, jadi sekitar 80% transaksi BK di saham Telkom. Mudah-mudahan sih nggak lama lagi mulai rebound ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Mungkin kalau nggak konsolidasi malah ya nggak lama lagi harusnya naik ya untuk saham Telkom ya. Ini mau masuk window dressing juga. Oke, itu untuk saham Telkom. Support terdekatnya sih di 3920. Untuk resistennya untuk saat ini di 4140. Ini masih berada di zona konsolidasinya untuk saham Telkom ya. 1, 2, 3, 4 hari, 5 hari terakhir lah untuk saham Telkom masih konsolidasi di range area 3970 sampai 4040. Kalau besok langsung hijau ya itu ada kemungkinan mulai naik ya. Mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Tapi kalau langsung dibuka merah ya, itu ada kemungkinan nguji support kuatnya di area 3920. Oke, itu untuk saham Telkom. Oke, untuk selanjutnya kita akan cek saham MTEK ya. Dan untuk saham MTEK hari ini turun cukup dalam 5,11% ke level 1485. Kalau setelah Fibonacci ini udah berhasil breakdown ya. Udah berhasil breakdown di bawah 1500. Apakah bisa naik lagi atau enggak? Ini sih udah di area ya, masih di area support ya. Untuk MTEK hari ini area supportnya itu ya di area 1455 sampai 1500 ya. Kalau setelah historis sih seperti itu, di area sini area support cukup kuatnya untuk saham MTEK ya, udah 1, 2, 3 lah. Ini udah masuk area support. Apakah ada tanda-tanda mau naik lagi, mau rebound lagi atau enggak untuk saham MTEK?
Coba kita cek untuk transaksi hari ini saham MTech. MTech hari ini tanggal 28 November secara keseluruhan masih di distribusi ya, cuman gak banyak-banyak banget sebenarnya ya. Ya lumayan sih untuk distribusinya, CC Netzel 15M, BB Netzel 14M, PD Netzel 9,4M, dan yang nampung ada YP, BK, SQ. Untuk aslinya sendiri net sell hari ini, cuman nggak terlalu banyak net sell-nya. Coba kita cek untuk MTech hari ini aslinya net sell 4,8M ya, jadi aslinya masih net sell. Yang distribusi ini juga lokal, jadi lokalnya jualan, aslinya juga net sell. Untuk besok kemungkinan ya ada kemungkinan masih akan di area sini-sini aja ya, mungkin akan bentuk candle merah kecil seperti pas tanggal 25. Kemungkinan sih seperti itu untuk besok Senin ya, karena sampai hari ini juga belum ada yang akumulasi atau masuk cukup banyak di saham MTech. Kalau kita cek dari sini, dari tanggal 11 November ketika MTech itu di atas, siapa yang nampung ketika dari tanggal 11 November untuk MTech itu ditampung oleh NI, YP, GR, LG, XC ya. Sebagian retail masuk ya, YP-nya yang jadi market utamanya YP-nya masih net B 24,9, average di 1658 ya. Floating loss untuk YP di saham MTech. Secara keseluruhan didistribusi oleh AKBK-nya itu asing ya, jadi dalam ketika turun ini dari tanggal 11 November asingnya terus keluar di saham MTech. Ini kita bisa lihat bareng-bareng asingnya dari tanggal 11 yang jualan udah AK, BK, RX, CC, ZP, TP, YU, MG. Ini asing semua ya, asingnya net sell. Paling gede AK ya, 75M. Dan yang nampung ini KZJP, DRNI cuman nggak banyak-banyak banget, ini hitungan juta ya yang nampungnya. Sedangkan yang distribusi MM-an puluhan M. Jadi sepertinya kalau asingnya belum masuk lagi di saham MTech agak berat ya. Amannya nunggu asing mulai masuk lagi di saham MTech, ada kemungkinan mulai rebound ya. Oke, itu untuk saham MTech. Untuk besok sih mending wait and see aja ya, tapi tetap disclaimer kalau ada yang mau masuk di saham MTech ini sih udah di area support kuatnya ya secara histori, seperti itu untuk saham MTech. Kalau turun terus yang nggak untuk kemungkinan ke harga 1200 ya, kalau misal di area support kuatnya ini bisa jebol ya, setelah histori di area sini 17, nah di area sini. Oke ya, perhatikan aja level dekat-dekat 1465, 1460, apakah besok ada yang jaga harga atau enggak. Kalau nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja untuk saham MTech. Oke, itu untuk saham MTech. Selanjutnya kita cek saham SCMA. Dan untuk SCMA hari ini turun ya, masih turun dan berhasil breakdown. Wah, ini untuk SCMA malah turun ya. Turun 3,2% ke level 242. Jadi kalau masih turun lagi, support selanjutnya di 234. Ini lumayan kuat juga support di area sini ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, apakah ada yang nampung di SCMA hari ini? SCMA hari ini tanggal 28 November secara keseluruhan ya ada net buy ya. Secara keseluruhan turunnya saham MTech ini ada yang nampung loh. Yang jadi market utamanya CC National 6,5, tapi ditampung oleh LCDRBB. Harusnya sih untuk besok ada kemungkinan naik ya. Kalaupun turun sampai ke area sini, malah itu kesempatan buat spekulasi buy ya. Ada kemungkinan kalaupun turun di area sini harusnya mantul naik, kalau nggak besok langsung naik. Karena untuk hari ini juga untuk SCMA turunnya itu disertai dengan sedikit ya, walaupun sedikit distribusi, tapi lebih banyak yang buy di saham SCMA untuk hari ini, walaupun secara keseluruhan bisa kita katakan masih cenderung sepi ya. Untuk valuasi transaksinya itu nggak rame-rame banget ya, seperti ini. Paling rame, paling gede valuasinya CC cuma 9,6M aja. Kalau kita cek dari harga tertingginya tanggal 21 November untuk SCMA
diakumulasi ya. Jadi turunnya SCMA ini diakumulasi perlahan ya oleh BBLG. Oke, itu untuk sampai SCMA buat yang nyangkut di atas sih. Ya mudah-mudahan kejemput lah ya untuk SCMA. BBF tadi 261 posisi saat ini floating loss. Wah, floating loss cukup dalam ya untuk BB. LG juga floating loss. Jadi buat teman-teman yang floating loss nggak sendirian ya, ini ada teman-temannya. Jadi kalau mau average down sih bisa di area sini ya, 234 bisa pertimbangkan area sini kalau mau average down. Kalau turun sampai ke area situ, tapi kalau besok langsung naik dan bertahan di atas 244 yaitu ada kemungkinan konsolidasi dulu di range area 244 sampai 256. Untuk hari ini sih ada sedikit akumulasi di SCMA. Oke, itu untuk SCMA. Selanjutnya kita cek saham MTKA, dan untuk saham MTKA hari ini turun cukup dalam ya, 6,62%. Enggak ARB, tapi ya ini belum ARB untuk MTKA. Kalau kita cek untuk transaksinya MTKA hari ini siapa yang nampung cukup dalam yuk. Karena breakdown langsung diturunin. Untuk MTKA hari ini tanggal 28 November secara keseluruhan MTKA ada yang nampung ya. Asingnya netbuy loh, asingnya netbuy cukup banyak hari ini di saham MTKA. Jadi turunnya saham MTKA itu diakumulasi asing, ditampung asing. ZP, BK, RX versi asing masuk. ZP masuk 32M, BK masuk 28M, dan yang nurunin itu lokal ya, BB lokal jualan. Yang nampung juga YP versi lokal juga nampung ya. Jadi yang distribusi ini BB lokal ya, BB lokal murni 100% transaksi hari ini di saham MTKA sell. Valuasinya 182,8M dan net sell 182,8M. Jadi ya bikin ARB ini BB versi lokal. Kalau besok BB-nya nggak jualnya bisa kemungkinan naik, tapi kalau BB-nya masih jualnya ya nggak menutup kemungkinan masih turun ya, mengingat di sini juga ada gap up yang belum ketutup. Bagusnya sih untuk MTKA turun dulu nutup gap di area sini ya, tanggal 47 November habis nutup gap naik ya, itu malah bagus untuk MTKA ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan untuk besok MTKA hari ini tanggal 28 yang jadi market maker utamanya itu CCYPBB. CC-nya net sell 7,2, cenderung scalping untuk CC di saham MTKA. YP cenderung akumulasi, BB cenderung distribusi ya. Kemungkinan sih untuk besok kalau menurut saya sih akan mungkin gimana ya, kayaknya ada kemungkinan bentuk candle hijau ya untuk saham MTKA. Candle hijau kecil sepertinya sih seperti itu untuk MTKA. MTKA hari ini asingnya netbuy 61M. Oke, itu untuk saham MTKA ya. Ya kalau mau average down mending nunggu di setelah MTKA nutup gap aja ya. Tapi ya disclaimer, karena asingnya udah mulai masuk ya, nggak menutup kemungkinan sebenarnya untuk MTKA besok bisa hijau ya. Kemungkinan sih seperti itu, kita lihat aja besok. Untuk support setelah Fibonacci sih di 3930-an. Kalau turun di area sini atau setelah nutup gap itu momen yang cukup bagus buat mulai nyicil atau masuk di MTKA ya. Di sini juga turunnya itu langsung open gap bawah sebenarnya tadi ya di MTKA. Kemarin close di 4380, hari ini opennya langsung di 4330. Berarti langsung open gap bawah, turun breakdown langsung turun, ditampung oleh asing. Oke, itu untuk saham MTKA. Buat yang nyangkut masih ada harapan ya, mudah-mudahan seperti itu. Selanjutnya kita cek saham Antam, dan untuk saham Antam hari ini juga jebol support ya. Jadi saham Antam breakdown udah nutup gap yang di arah sini. Gapnya udah ketutup loh ini untuk saham Antam, mudah-mudahan naik kalau ada yang nampung hari ini. Kalau kita cek untuk Antam hari ini, Antam hari ini tanggal 28 November yang akumulasi YP ya, yang jualan YUZP. Untuk asingnya masuk, asingnya netbuy hari ini di saham Antam, cuman nggak banyak-banyak banget.
Untuk lokalnya ada YU lokal distribusi 14,1 M, ZP lokal net sell 9,4 M ya. Yang nampung juga lokal ya. Selain YP yang masuk ada MC, XI, BP, CP di saham Antam hari ini. Setelah keseluruhan yang jadi market maker utama hari ini di saham Antam ada YP, YU, ZP. YP-nya net buy, YU, ZP-nya net sell. Ini udah nutup gap sih untuk saham Antam. Jadi misal amannya kalau mau masuk, misal Antam besok langsung naik ya aman sih nunggu breakout aja di 1935 ya. Tapi kalau masih turun bisa nunggu di bawah di 1860. Ini area support Antam untuk saat ini ya, walaupun cukup lebar ya, kita nggak tahu kalau saham Antam bisa ke area situ. Oke, tapi untuk support secara historis sih di 1895. Oke, itu untuk saham Antam. Besok sih kalau masih turun saham Antam bisa pertimbangkan mau spekulasi buy di 1895 ya. Kalau ada yang jaga harga di area sini ada kemungkinan mantul naik untuk saham Antam. Tapi kalau jebol ya bisa ke area support 1860. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk resistennya masih di 1935. Selanjutnya kita cek saham Medco, dan untuk saham Medco hari ini turun berhasil breakdown di bawah support ya. Hari ini berhasil breakdown di bawah 10.015. Kurang bagus ya secara teknikal untuk Medco. Apakah bisa naik lagi untuk saham Medco? Coba kita cek apakah ada yang nampung hari ini. Hari ini tuh saham Medco langsung open gap bawah, langsung gap down, opennya di 1030. Jadi ini ada gap down yang belum ketutup, ini juga ada gap yang belum ketutup. Kalau kita cek untuk transaksi Medco hari ini, untuk Medco hari ini tanggal 28 November secara keseluruhan ada yang nampung ya. Kalau kita cek sih hari ini ada yang nampung. Yang nampung AK, KK, BK, dan mereka asing. Asingnya masuk cukup banyak loh di saham Medco. AK, BK, KI, CC yang masuk itu asing. Jadi untuk hari ini di saham Medco asingnya net buy 33,9 M ya. Asingnya masuk di saham Medco. Kemungkinan ya mudah-mudahan walaupun hari ini asingnya breakdown, mungkin suatu saat harusnya dinaikin ya, harusnya seperti itu. Tapi hati-hati aja karena untuk saham Medco ini hari ini breakdown, amannya sih takutnya kalau masih turun untuk saham Medco itu akan ngejar support selanjutnya di 955. Jadi buat teman-teman yang minat masuk di saham Medco, amannya sih nunggu di area sini kalau ada yang jaga harga, atau nunggu breakout aja di atas 1020 ya. Jadi untuk 1020 itu area resisten Medco untuk saat ini. Untuk support terdekatnya ada di 955. Untuk hari ini sih aslinya net buy di saham Medco. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Pegas, dan untuk saham Pegas hari ini konsolidasi di bawah ya, turun 0,54%. Sempat nyentuh 1835 sebenarnya untuk Pegas hari ini ya. Ini area support secara histori, ini area support untuk Pegas. Naik juga sempat nyentuh area 1870 ya, kemudian turun. Kemungkinan untuk besok gimana untuk saham Pegas? Coba kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Pegas. Pegas hari ini tanggal 28 November secara keseluruhan ada yang nampung ya, ada yang akumulasi ini. RX masuk 12,1 M, CC masuk 6,8 M, AK masuk 4,1 M. Kemudian yang jualan ada KZBKCS. Untuk asingnya net buy ya. Jadi yang jualan itu lokal ini. Ya, KZBKCS lokal yang jualan. Jadi ya untuk Pegas itu dalam beberapa hari terakhir memang cenderung sepi ya. Untuk valuasinya kemarin tanggal 24-25 kita cek sepi. Jadi sepertinya asingnya masih hold di saham Pegas ya. Kita lihat aja besok, kalau besok breakdown di bawah 1835, itu malah kesempatan buat yang mau nyicil ya di saham Pegas. Tapi kalau melihat transaksi hari ini, ada kemungkinan saham Pegas besok masih konsolidasi di range area 1835 sampai 1860 ya. Bisa breakout lagi di atas 1860 itu cukup bagus untuk saham Pegas, itu bisa konfirmasi mulai uptrend lagi ya.
Oke, seperti itu tuh yang pegas ya. Perhatikan saya level 1860 ini area residennya dan untuk support terdekatnya di 1835. Semoga nggak jebol di bawah 1835. Oke, itu untuk saham bekas dan mungkin ini aja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap disclaimer ya.